Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali kembali bertemu dengan Pak Wargito. Pagi ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 Bumiku dengan muatan PPKN. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan virus. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti berkah. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita konsentrasi pembelajaran PPKN hari ini. Kita pada kompetisi dasar 3.2 dan 4.2. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, anak-anak diharapkan setelah selesai pembelajaran kalian bisa mengerti, memahami, kemudian mempraktikkan apa itu hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik itu lingkungan di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah dan sebagai warga negara. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Laksanakanlah tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Ayo biasakan menjaga kebersihan di lingkunganmu. Mulailah dengan hal-hal yang mudah seperti membuang sampah di tempat sampah yang semestinya. Memilah sampah pada tempatnya. Mana yang sampah organik, mana sampah anorganik, ya. Mana yang sampah yang mudah diurai, mana sampah yang tidak mudah diurai. Marilah kita pahami yang mudah-mudah seperti itu, ya. Jangan suka menggampangkan dengan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Kemudian hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kewajiban belajar yang tentu saja yang pertama adalah belajar dengan giat dan tekun. Kemudian yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. 4. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah. Nah, itu 4 kewajiban belajar yang penting. Apakah masih ada? Masih ada. Ya, silahkan cari lagi sendiri ya. Ini silahkan diingat ya. Ini kewajiban belajar sebagai warga negara. Kemudian ada hak, di samping memiliki kewajiban sebagai pelajar itu juga memiliki hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang seharusnya kita terima, ya. Yang pertama adalah mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, kuncinya mendapatkan, menggunakan, menikmati. Nah, itu adalah hak. Mendapatkan nilai ulangan sesuai usahanya, ya. Kalau dia usahanya dengan mencontek, ya itu enggak sesuai dengan usahanya, berarti itu bukan haknya, itu sudah melanggar, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak, ya. Ya, itu kalau menggunakan fasilitas sekolah itu hak, kalau menggunakan fasilitas dengan bijaksana itu adalah kewajiban. Hati-hati anak-anak ya. Ya, kita memang berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah, tetapi kita harus bijaksana, yaitu kewajiban kita adalah menggunakan dengan bijaksana. Contohnya bijaksana seperti apa? Ya, setelah menggunakan toilet, habis buang air kecil ya harus disiram, buang air besar disiram. Gunakan air seperlunya, ya, jangan membuang-buang air yang tidak perlu. Itu contohnya, ya. Kemudian kita menikmati fasilitas sekolah, misalnya tembok kita sudah bersih. Nah, kita harus menjaganya. Ya, kita menggunakan ruang kelas itu adalah hak, tetapi menjaganya supaya tetap bersih dan sehat itu adalah kewajiban. Kemudian nomor 4 adalah menikmati suasana belajar yang nyaman. Itu adalah hak belajar. Ya. Oke, lanjut. Kemudian manfaat pelaksanaan kewajiban belajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, apa sih manfaatnya anak-anak ketika kita sebagai pelajar itu sudah melaksanakan kewajiban kita menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Yang pertama adalah lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Kemudian yang kedua, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor, misalnya banjir. Ya, kalau kita buang sampah sembarangan, kemudian plastik-plastik itu menyumbat got, maka akan membuat banjir, itu akibatnya.
Nah, jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka plastik-plastik itu tidak akan menyumbat got dan kita akan terhindar dari banjir. Itu manfaatnya. Kemudian, apa akibatnya jika lingkungan tidak dirawat? Nah, jika lingkungan itu tidak dirawat, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. Ya, tidak nyaman. Males dah kalau belajar tempatnya kotor. Ya, bau dan sebagainya itu. Oke, akhirnya nyamuk datang dan sebagainya. Itu dari tidak nyaman. Kemudian 2, produk mudah terkena penyakit. Nah, kalau lingkungan kita kotor, maka itu akan menjadi tempatnya kuman untuk bersarang. Nah, kalau kita megang bangku yang kotor, kemudian di situ ada kumannya, maka tangan kita terkena bibit penyakit dan akhirnya masuk ke tubuh kita dan sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, mudah terjadi banjir dan tanah longsor, ya seperti tadi Pak Guru sampaikan. Apabila kita buang sampah sembarangan, maka sampah itu akan menyumbat got dan got itu tidak akan bisa mengalirkan air dan akhirnya menjadikan banjir. Ya, anak-anak, itu akibat dari lingkungan yang tidak terawat. Oke, demikian pembelajaran muatan PKN pagi ini tentang hak dan kewajiban belajar untuk menjaga lingkungannya. Semoga mudah dipahami, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kelas. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.